saat ini kita sering dengar ya tentang stunting, stunting itu Iya, apa? Pak. Gitu. Taunya kluntang lah. Iya. Halo Sobat Gendre, welcome back to Obsesi, obrolan seputar psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Obsesi, obrolan seputar psikologi Bikma Sriwijaya Universitas Pekalongan. Perkenalkan, saya Alvin Husen selaku host dan moderator pada pagi hari ini. Nah, kali ini teman-teman, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Pak Wahyu Dayat, SKM MAP. Selamat datang Pak, pagi Selamat hari ini. Datang. Bagaimana? Pagi. Oh iya Pak, pagi-pagi lagi. Luar Semangat biasa, Pak. Mas Alvin. Oke. Kabarnya bagaimana ini Pak? Alhamdulillah baik, setelah dari kemarin luar kota terus ini alhamdulillah bisa berjumpa dengan teman-teman yang memiliki energi semangat muda, jadi semangat terus malah. Oh iya, sepertinya Bapak itu mukanya tuh fresh banget nih Pak ya pada pagi hari ini ya Pak ya. Amin, ya tanggal muda soalnya Mas. Oh iya, amin Pak. Nah teman-teman, beliau ini adalah penyuluh KB dari BKKBN. Nah pada obsesi kali ini Pak, kita akan membahas tema yang mungkin menarik sekali Pak, yaitu adalah stunting Pak. Lalu saya kan orang awam Pak, bukan dari kesehatan. Lah ini teman-teman ataupun teman-teman lainnya ini bertanya-tanya Pak, stunting itu apa sih Pak? Oke Mas Alvin, untuk semua pemirsa ataupun pendengar podcast obsesi ini, stunting itu menjadi penting ketika dijadikan sebagai program nasional. Di BKKBN sendiri kebetulan ada yang namanya RAN, Rencana Aksi Nasional dalam Penurunan Stunting. Stunting, saat ini kita sering dengar ya tentang stunting itu apa? Iya, Pak. Gitu. Taunya kluntang lah. Iya. Stunting ini menjadi masalah besar di Indonesia karena stunting itu sendiri adalah gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kalau tumbuh itu biasanya fisik ke atas, perkembangan biasanya otak, kan seperti itu. Ini ada gangguan dan terjadi karena kekurangan gizi kronis secara berulang, ditambah adanya infeksi yang terjadi secara berulang sehingga pertumbuhan anak menjadi terhambat, terganggu, tidak sesuai dengan standar yang ada. Misalnya usia 1 tahun harusnya berapa itu ada tabel seperti itu di KKA online, itu nggak sesuai lah, itu yang biasa disebut dengan stunting. Dan ini menjadi sangat serius, menjadi masalah besar bagi bangsa ini karena Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa stunting harus segera diturunkan agar Indonesia bebas stunting. Seperti itu Kak. Lalu Pak, kalau kita orang awam atau teman-teman lainnya, sebenarnya apakah ciri-ciri stunting ini bisa dilihat dari kasat mata kita sebagai orang awam seperti itu Pak? Yang perlu menjadi catatan itu orang pendek belum tentu stunting. Nah, tapi kalau orang stunting sudah tentu pendek. Lah, kalau ciri-ciri stunting itu banyak Mas. Misalnya anak-anak ini mengalami gangguan pertumbuhan, setelah semakin besar itu daya konsentrasinya semakin menurun ataupun tidak mudah untuk konsentrasi, dan mata terlihat sayu. Adapun kalau secara kesehatan adanya yang dinamakan marasmus quasi-hardcore, rambutnya menjadi pirang, kulitnya menjadi bersisik. Tapi kan kalau anak-anak sekarang malah dicat ya rambutnya ya. Itu bukan stunting. Ya bisa juga stunting seperti itu, tetapi memang kekurangan energi kronis ini terjadi. Dan yang lebih mengerikan lagi, stunting ini terjadi ketika si ibu itu hamil. Jadi 20-30% stunting terjadi ketika si wanita itu hamil atau bayi masih di dalam kandungan. Jadi kalau ciri-ciri secara fisik seperti itu,
pertumbuhannya terganggu, ketika sudah besar sering terkena penyakit, terus performa buruk dalam gerak motorik halus ataupun kasar, itu salah satu ciri-ciri stunting yang bisa kita lihat. Segitu Mas Alfian. Lalu penyebab dari stunting itu apa Pak? Apakah salah satunya itu adalah sebelum ibu ini mengandung? Apakah itu adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi seperti ibunya ini misalnya gizinya kurang atau perilakunya kurang baik, itu bisa menyebabkan stunting sebelum ibunya ini mengandung gitu Pak? Mas Alvin, seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu, bahwa stunting itu ya disebabkan oleh banyak faktor, ya kan. Ketika seperti Mas Alvin nih, Mas Alvin terus Mbak Rantika, usia berapa ini? 20 Pak. 20 ya, usia 20 tahun ini pada cowok itu sudah pubertas, pada cewek juga sudah menstruasi seperti itu. Ketika melakukan pernikahan yang belum disiapkan dengan baik, itu juga menjadi penyebab stunting. Jadi di BKKBN sendiri itu ada yang namanya aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil. Harapan kami teman-teman Pikma Sriwijaya di HP-nya itu mendownload aplikasi tersebut. Nanti Mas Husen, aku siap nggak sih ini untuk menikah? Nanti di situ ada screening dan lain sebagainya, memasukkan nama dan lain sebagainya, nanti keluar kamu sudah siap nikah, belum siap nikah. Lah, penyebab dari hulu, dari awalnya stunting itu adalah diawali dengan perencanaan pernikahan yang tidak baik. Ditambah saat ini banyak teman-teman yang melakukan hubungan seks pranikah, akhirnya hamil tidak memakai kontrasepsi. Kehamilan itu tidak direncanakan, padahal si cewek tersebut misalnya dia memiliki tubuh yang enggak ideal, gizinya buruk, rahimnya itu masih terlalu muda untuk dihamili, akhirnya asupan energi yang masuk ke uterus, ke rahim itu tidak baik. Nah, ini penyebab awal dari hulu bahwa stunting bisa terjadi 20-30% pada saat wanita itu hamil. Jadi bagi adik-adik Pikma Sriwijaya, kapan-kapan kita berkolaborasi, kita mengedukasi teman-teman kita remaja seperti itu. Yuk cegah seks pranikah, cegah melakukan pernikahan sebelum masa ideal seperti itu sangat-sangat penting untuk mencegah stunting dari hulu. Nah, kalau selanjutnya seperti itu juga penyebab stunting itu terjadi karena perawatan kehamilan yang tidak benar. Ketika hamil misalnya masih banyak mitos seperti itu ya. Orang hamil tidak boleh makan ini, akhirnya asupan gizi berkurang, itu juga mengakibatkan stunting. Dan yang lebih ngeri lagi seperti itu, ketika bayi itu lahir seperti itu, bayi itu lahir tidak diberikan ASI eksklusif, itu juga menjadi penyebab utama stunting. Setelah lahir sampai 1000 hari pertama kehidupan itu tidak dikawal dengan baik, dengan asupan gizi yang baik, stunting bisa terjadi dan sangat berisiko pada tumbuh kembang anak. Mas Alfian, seperti itu. Lalu bagaimana Pak cara kita, ini kan seperti saya ini kan calon orang tua dan teman-teman ini Pak, lalu sekarang ini bagaimana cara mencegah agar anak-anak kita itu tidak stunting Pak? Oke. Agar kita tidak melahirkan generasi stunting, nah kan pertanyaan seperti itu. Salah satunya yang pertama, konsep awal dari remaja, kita bicaranya remaja sini ya, mempersiapkan pernikahan yang ideal. Kalau teman-teman PIK, pernikahan ideal, cowok usia berapa? 25. 25, cewek usia berapa? 21. 21 tahun. Jadi ketika remaja perempuan, remaja wanita, cewek ini di bawah 20 tahun, ketika ada yang mau melamar seperti itu, katakan AA, Ayang, nah sekarang kan Ayang ya, Ayang jangan nikahin aku dulu, rahimku belum siap untuk kau buahi, ya kan, pinggul saya belum kuat untuk
melahirkan keturunan kita agar baik, itu harus dipahami bagi remaja. Itu salah satunya untuk mencegah stunting dari hulu, sehingga pemerintah tuh banyak menerapkan konsep, ada bimbingan pranikah, ada kegiatan yang di BP4 itu solusi-solusi praktis yang bisa untuk menyiapkan generasi yang lebih berkualitas. Salah satunya bagi remaja itu menyiapkan pernikahan yang ideal bagi cowok berapa? 25, Cewek bagi 21. cewek di atas 20 tahun atau 21 tahun. Seperti itu, Mas. Lalu Pak, apakah BKKBN itu mempunyai program bersama pemerintah untuk mencegah stunting ini, Pak? Kalau mempunyai program, ya sangat banyak sekali seperti itu. BKKBN sebagai bagian irisan dari pemerintah itu sendiri, sebagai pelaksana, ketua pelaksana penurunan percepatan stunting di Indonesia. Target Pak Jokowi itu 2024 stunting kita itu turun di angka 14, tapi saat ini di angka sekitar 27 atau berapa itu. Kita harus bekerja keras sehingga program-program penurunan stunting itu sangat banyak sekali, dimulai dari perencanaan perkawinan bagi remaja, dilanjutkan dengan perlindungan ibu hamil, dilanjutkan dengan bagaimana persalinan yang baik, dilanjutkan yang terakhir dengan bagaimana penumbuhan bagi balita atau ibu yang memiliki balita agar anak tersebut tidak terkena ataupun terjadi stunting. Dan ini program-programnya banyak, seperti tadi LC Meal, aplikasi siap nikah siap hamil itu. Terus kita juga sering mengedukasi bagi remaja-remaja. Kita masuk ke PIK seperti PIK Sriwijaya ini, ayo teman-teman, kita memberikan edukasi preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif terhadap teman-teman kalian yang ada di kampus, remaja-remaja yang ada di masyarakat. Ojo kawin bocah, misalnya kalau di Jawa Tengah gitu ya Pak Ganjar kan ada slogan itu ojo kawin bocah. Maksudnya apa? Yaitu salah satunya untuk meminimalisir agar stunting itu tidak semakin banyak tapi semakin menurun gitu, Mas. Lalu Pak, untuk misalnya ibu hamil, lalu makanan apa saja yang untuk menghindari anak itu biar anaknya itu biar tidak stunting, seperti itu Pak? Berarti seperti ini yang perlu diingat bagi teman-teman, khususnya anak-anak remaja ini, stunting itu bisa terjadi ketika 1000 HPK, nah, hari pertama kehidupan. 1000 HPK ini dimulai dari konsepsi, dari pertemuan antara sel telur dengan sperma. Mas Husen ketika nanti sudah ideal usianya, misalnya nikah nih Mas Husen dengan Mbak siapa misalnya, Mbak Raya misalnya ya, Mbak Raya juga usianya sudah ideal seperti itu, lalu melakukan hubungan seksual seperti itu. Mbak Raya dalam 1 bulan dia hanya memproduksi 1 telur matang. Ketika Mbak Raya itu sudah memproduksi sel telur matang, Mas Husen membuahi. Sekali semprot sperma seperti itu, minimal 500 juta sperma itu terbang. Ketika sperma Mas Husen itu terbang menuju ke telurnya Mbak Raya, jedet, sperma yang lain akan mati. Nah, sehingga ada konsepsi pembuahan masuk ke rahim Mbak Raya. Ketika sperma Mas Husen yang lari itu tidak berkualitas, ketika telur Mbak Raya itu yang matang itu tidak berkualitas, sangat berisiko sekali untuk melahirkan generasi yang stunting. Jadi sebelum menikah harus dicek dulu gimana kondisi kesehatannya Mas Husen, Mbak Raya, tekanan tensi darahnya gimana, FE-nya gimana. Itu bisa datang ke puskesmas. Jadi siap, jangan asal-asalan nikah aja. Nah, itu bahayanya di situ. 1000 HPK diawali dengan itu tadi, konsepsi telur itu yang terbuahi masuk ke dalam rahim. Akhirnya dalam perempuan ada istilah trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Trimester pertama itu kehamilan Mbak Raya ketika hamil 1 sampai 3 bulan.
Di situ yang dimakan Mbak Raya apapun tidak bisa masuk ke janin. Yang bisa mengambil asupan janin apa? Kondisi antibodi dari Mbak Raya itu yang sehat. Sehingga pada kehamilan 1 sampai 3 bulan biasanya wanita ini sering mual. Pengennya yang seger-seger dan lain sebagainya. Jangan sampai sakit bagi wanita ketika hamil trimester awal. Itu harus dijaga nanti ketika udah nikah. Nah, trimester kedua, usia kehamilan 4, 5, 6 itu apa yang dimakan Mbak Raya masuk ke janin, masuk melalui uterus. Peringatannya apa? Jangan makan makanan yang mentah. Contoh, makanan yang kurang matang. Misalnya Mbak Raya ngidam, wah minta beliin sate dong di pojok ujung negara, ujung senja, misalnya gitu ya. Di ujung senja, aku beliin Usen, aku ngidam nih nanti anaknya ngileran loh. Kamu harus tahu juga ketika sate itu tidak matang seperti itu, ada kuman, bakteri masuk ke situ bisa mengganggu janin, itu berakibat fatal juga. Ya kamu nelalahi nanti. Satenya itu digodok dulu, habis itu baru dibakar. Dan itu saya lakukan ketika istri saya hamil. Biasanya trimester kedua ini wanita lebih cenderung manja, opo-opo harus ada gitu. Jadi ketika Mbak Raya, Mas Husen aku minta Honda Jazz, ya itu beda lagi berarti. Misalnya gitulah. Yang lebih penting lagi trimester ketiga ini, kehamilan ke 7, 8, 9, Mas Raya harus mendampingi nantinya. Ketika janin itu semakin membesar, semakin mendorong ke kandung kemih. Jadi ketika ibu-ibu yang hamil di kehamilan yang gede seperti itu ya, biasanya lebih susah untuk mengempet, tuh bahasa Indonesia betul mengempet, menahan pipis ya. Aduh, kebelet pipis. Itu karena kandung kemihnya kedorong oleh janin. Lah, di kehamilan yang terakhir, trimester terakhir itu Mas Raya harus mengingatkan istrinya nanti, sayang, ayang-ayangku, persiapkan payudaramu untuk bisa mengeluarkan ASI eksklusif. Kehamilan ke 9 bulan, kamu ngambilin kapas ke Mbak Raya, dibersihkan punting payudaranya, itu untuk mengkontraksi. Ini edukasi ini perlu diberikan kepada remaja. Jadi ketika Mbak Raya itu nanti melahirkan jebrot, langsung si bayi itu di IMD namanya, inisiasi menyusui dini. Bayinya lahir langsung diletakkan di antara payudara, biar bayi itu mencari puting ibunya yang sudah dibersihkan oleh bapaknya, sehingga ASI pertama kali keluar namanya kolostrum, warnanya kuning keruh. Orang zaman dulu, ini apa ini ASI keruh, ini nggak sehat, dibuang aja, diperes dulu. Padahal itu ASI kolostrum, itu ASI yang terbaik, pertama kali yang mendasari usus anak bayi ketika lahir. Ayak bayi lahir itu ususnya masih kecil, jantungnya masih kecil, itu asupan pertama kali harus dimasukkan. Nah ini teman-teman harus tahu semua. Ketika ini dijaga dengan baik, insya Allah Indonesia bebas stunting. Sudah lahir bayinya owek, dinamain siapa rencananya? Alvin Putra Raya, Pak. Alvin Putra Raya, keren. Misalnya seperti itu ya, nggak apa-apa. Misal Alvin Putra Raya lahir, ketika Putra Raya ini di dunia seperti itu harus mendapatkan ASI eksklusif selama berapa bulan? Selama mungkin 2 tahun, Pak. Kalau itu fullnya, ASI eksklusifnya itu 6 bulan. Jadi bayi nanti yang dilahirkan 1 sampai 6 bulan jangan sampai dicampuri dengan apapun selain ASI ibu itu. Zaman kita dulu misalnya ya, bayinya nangis terus, udah kasih aja itu ulekan gedang karo sego ya. Nasi aja, nasi, sego madang misalnya gitu. Ususnya masih kecil dipaksa untuk diberi itu. Wah, diulat sampai bayi, wah nggak nangis kan? Akhirnya ini nggak lapar, padahal nggak seperti itu. 0 sampai 6 bulan ini harus diberi ASI eksklusif. Ini tanggung jawab bersama antara ibu dan anak. Perkembangan otak pada waktu itu sangat cepat-cepatnya. Wah, semakin besar.
kamu mau bikin otak anakmu terbaik, itu 1000 HPK, dimulai dari konsepsi awal sampai 1000 hari kehidupan anak tersebut. ASI eksklusif diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Setelah itu baru dikasih makanan tambahan. ASI masih tetap diberikan. Dimulai dari yang halus-halus dulu. Tetapi peringatannya 0 sampai 6 bulan jangan sampai masuk selain ASI itu. Gitu ya perencanaannya Ya, baik Pak. bagi remaja, harus tahu antara si cowok dan cewek itu. Jangan hanya ayang-ayangku ini apa ya nanti kita nikah, padahal yang penting itu tadi mempersiapkan generasi emas dimulai dari pertama kali melakukan hubungan seksual sah. Dalam Islam misalnya ketika mau nikah ada doanya juga, Allahumma janibna, itu sangat-sangat penting. Jangan gerusa-gerusu, jangan wayai malam Jumat sunah Rasul. Lah ini kan hal-hal yang kadang orang kurang tepat di situ. Gitu Mas Husen. Lalu gini Pak, apakah umur seorang ibu dalam mengandung itu bisa menjadi salah satu faktor stunting Pak? Misal ibunya itu mengandung umur 45 tahun gitu Pak. Apakah itu bisa mengakibatkan stunting itu sendiri Pak? Sangat-sangat bisa. Di BKKBN sendiri itu ada istilah 20-23-30. Itu bukan angka togel ya. Jangan sampai wah angka togel ini ntar malam keluar nih tombok kenceng misalnya gitu ya, anak-anak sekarang di grup-grup medsos kan sering gitu. 20-23-30 harapannya wanita, ini wanita, kita bicara wanita-wanita ini karena wanita itu sangat berisiko baik secara kesehatan, secara mental, secara fisik. Wanita ini lebih berisiko. Kita lihat kemarin di Brebes ya, ibu tega membunuh anak karena tidak diberikan nafkah secara baik oleh suaminya, tidak ada tempat curhat, akhirnya dia ingin membebaskan anak untuk keluar. Lah ini di usia matang wanita ini ada istilah 22-30, diharapkan wanita jangan hamil di bawah 20 tahun. Risikonya tinggi, bisa pendarahan. Wanita itu kalau hamil di bawah 20 tahun sudah melakukan seks aktif itu berisiko terkena kanker leher rahim, seperti kankernya penyakitnya artis-artis yang udah meninggal itu. Terus 2 diharapkan nantinya memiliki anak 2, 1 memiliki siklus bapak, 1 mewarisi siklus ibu. Slogan BKKBN saat ini 2 anak lebih sehat. Lah yang ketiga 3, jarak antara anak pertama sama anak kedua harapannya itu 3 tahun, karena ketika rahim situ sudah mengembang selama 9 bulan, bayi itu keluar, seperti itu kan, bayi keluar nih, rahimnya agar elastis lagi butuh waktu 3 tahun. Lah yang penting yang ditanyakan Mas Husen tadi itu 30. Ketika wanita usia di atas 30 tahun harapannya stop untuk hamil, karena termasuk Ibu Resti resiko tinggi untuk melahirkan. Kalau Lesti itu penyanyinya ke Jora. Oke. Jadi ketika 45 tahun itu sangat-sangat berisiko sekali. Mas, ada kok artis yang nikah seperti itu. Nikah kedua itu Mas kelihatannya Mas, itu usia 38 tahun waktu itu. Itu nggak apa-apa, anaknya keren-keren. Kalian sama artis beda, ya, iya kan? Artis mau minum kadang lihat dulu ini tehnya beli di mana, mandi mungkin pakai air mineral ya. Kalau kita was sudah beda. Tetapi walaupun itu artis, walaupun itu bukan artis, ketika wanita itu di atas usia 33 tahun stop untuk melahirkan. Banyak kok artis yang melahirkan anak dengan kondisi kekurangan. Ada yang hidrosepalus, ada yang sindrom palsi dan lain sebagainya. Kita jangan berkiblat pada media yang belum tentu sah kebenarannya. Tapi yang sah kebenarannya itu di atas 33 tahun wanita stop untuk melahirkan. Jadi Mas Husen ketika nanti nikah, ya kan, ya dilihat usiamu berapa, 45 tahun. Aduh, nanti tak cari dulu lah coba yang
lebih muda lagi, bisa kan? Atau Bisa, Pak. spesialis 45 tahun? Enggak, Pak. Enggak kan? Iya. Gitu ya. Ya teman-teman ya, sangat mengedukasi. Mungkin Bapak bisa memberi pesan dan kesan ya Pak ya untuk teman-teman Pikma, bagaimana ini agar kita menjadi nantinya orang tua yang bisa mencegah stunting pada anak susu kita, Pak. Begini teman-teman, remaja dimanapun berada, khususnya teman-teman Pikma Sriwijaya ya, ada slogan hashtag Indonesia cegah stunting, remaja cegah stunting. Pesan dari kami penggerak di lapangan seperti itu, harapannya para remaja yang ada di Pikma Sriwijaya khususnya ini jangan sampai melakukan pernikahan yang tidak diinginkan, jangan sampai melakukan pernikahan dini, pernikahan yang dilakukan sebelum masa ideal. Sebagai pendidik sebaya, konselor sebaya Pikma Sriwijaya, harapan kami adalah bisa menjadi contoh, menjadi suri tauladan. Ketika kalian nanti sudah menikah, menikahlah di usia ideal, merawat kehamilan dengan baik, diawali dengan 1000 hari pertama kehidupan. Insya Allah teman-teman di sini akan melahirkan generasi yang bebas stunting, cerdas, Amin. soleha, gitu ya teman-teman. Ya. Baik Pak, terima kasih telah berkenan hadir di acara Obsesi pada pagi hari ini. Sama-sama. Saya selaku host Muhammad Alvin Hussein mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali di Obsesi teman-teman. Obsesi. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.